Shalom, Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Pada saat ini kembali kita dijumpakan dalam perenungan malam, di mana pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan sampai pada saat ini kepada kami. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu firman-Mu terus diperdengarkan kepada kami, supaya kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, supaya firman Tuhan ini akan senantiasa menuntun kami untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan tema firman Tuhan untuk kita, Allah Hakim yang adil dan benar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya Allah bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Allah yang kita kenal, Dia juga adalah Allah yang maha adil dan benar dalam segala tindakannya. Setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum, dan inilah wujud dari manifestasi tindakan Allah yang adil dan benar itu. Dalam kitab Wahyu pasal 16 ini yang menjadi perenungan bersama kita, Wahyu 16 adalah pasal di mana digambarkan kepada kita tentang malapetaka berupa 7 cawan yang dicurahkan ke atas bumi. Pada ayat 1 sampai ayat yang ke-7 disebutkan 3 dari 7 cawan yang akan dicurahkan menimpa kehidupan umat manusia yang ada di atas bumi. Cawan 1, bisul yang jahat dan berbahaya. Ini akan menimpa semua orang yang memakai tanda binatang dan menyembah patungnya. Cawan yang kedua adalah air laut yang menjadi darah, sehingga matilah semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dan cawan ketiga adalah menggambarkan bahwa semua sungai dan mata air pada saatnya akan menjadi darah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya Allah punya alasan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Malapetaka yang terjadi ini sebagai sebuah gambaran dari penghukuman yang diturunkan kepada manusia di dunia ini sebagai upah dan penghukuman atas dosa dan kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia. Itu berarti Bapak Ibu Saudara bahwa ketika murka Allah, cawan ini dicurahkan ke atas bumi sebagai wujud dari gambaran kemurkaan Allah, maka ini dapat kita katakan bahwa Allah serius untuk menindak perbuatan dosa dan kejahatan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, yang pertama, bahwa Allah bukanlah Allah yang semata-mata sebagai hakim yang langsung menghukum kehidupan anak manusia yang berdosa, tetapi juga Ia adalah Allah yang selalu berusaha untuk mencari jalan untuk membawa kita anak-anaknya kembali kepada pemulihan hidup. Walaupun pada akhirnya Ia adalah Allah yang adil, di mana ada titik final ketika seseorang tidak berbalik kepadanya, maka manusia itu akan menghadapi murka Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini membuat kita
sebagai umat manusia makin yakin bahwa Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tuhan yang adil itu memiliki kuasa untuk menghakimi siapa yang hidup dalam kebenaran akan diselamatkan, dan siapa yang hidup dalam dosa dan kefasikan, maka mereka lah yang akan menerima murka dan kebinasaan dari Allah. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara, tugas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan adalah bahwa kita setia untuk mengarahkan hidup kita dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita ini. Saudara, mari kita jalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan dan sesama. Jika kehidupan ini yang kita lakukan, maka tentunya kita akan beroleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita pun akan dibebaskan dan dilepaskan dari murka Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran sampai pada kesudahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup setia, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan yang dapat membawa kami jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Biarlah Tuhan menuntun hidup kami, supaya kami hidup dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.